semuanya, balik lagi ke channel YouTube gue. Gue mau melanjutkan tentang Friends with Benefit yang part 1. Itu di video yang pertama atau yang kedua gitu, gue lupa. Intinya gue mau membahas tentang Friends with Benefit. Jadi judulnya adalah Friends with Benefit part 2. Nah, sebelum kita mulai nih pembahasan tentang Friends with Benefit yang kedua ini, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube gue dan share ke teman-teman kalian semuanya. Yang baru bergabung, thank you so much. Kalian the best karena kalian nonton channel gue. Nonton channel gue dan nonton konten gue. Oke. Apa sih Friends with Benefit itu? Gue udah pernah bahas di konten gue yang video pertama gue atau video kedua gitu, gue lupa. Nah, sekarang gue mau membahas lebih panjang lagi, lebih lanjut lagi. Nah, tahun 2020 ini siapa sih yang masih Friends with Benefit juga? Ya kan? Gila kalau masih Friends with Benefit ya. Sebenarnya sih agak-agak membuang waktu. Terus kayak ya ayolah gitu, jangan buang-buang waktu. Kita cuma mau friends with benefit sama teman kita. Jadi gini, biasanya orang yang melakukan friends with benefit itu dia orang-orang yang kenal di aplikasi pencarian jodoh, aplikasi kencan. Gue pernah friends with benefit. Kenapa sih gue harus melakukan friends with benefit gitu? Karena salah satunya adalah gue tidak mau bucin, gue tidak mau jadi orang yang baper gitu. Tapi itu semuanya akan rusak ketika salah satu di antara kita akan diuji baperannya, kebucinannya, ya kan? Kalau misalkan ternyata lama-lama kita berkomunikasi, ya toh, kita berkomunikasi terus-terusan, kita melakukan hal-hal selayaknya orang pacaran gitu. Siapa sih anjir yang gak baper? Bener gak sih gue? Baper lama-lama bucin. Terus nih, apa sih yang menyebabkan kita biasanya jadi friends with benefits? Kebiasaan berkomunikasi kita sama teman kita, lawan jenis ya, cowok cewek. Misalnya gue sama temen gue gitu, terus lama-lama nyaman nih kita komunikasinya, terus kita melakukan hal-hal selayaknya orang pacaran, nonton bareng, makan bareng berdua, jalan-jalan bareng berdua. Pokoknya ini selayaknya orang pacaran lah ya gitu. Nah, ternyata itu tuh lama-lama akan awalnya biasa aja berjalan gitu, tapi kok dia jarang ada di hari-hari spesial kita gitu. Padahal kita udah lama waktu temenan gitu, itu masih biasa aja. Tapi ketika kita sudah terjangkit atau kita sudah terjebak dalam FWB, friends benefit, itu benar-benar kayak saling peduli. Kalau misalkan memang lo membutuhkan gue membutuhkan lo dalam hal seks, Iya, satu dalam hal kehidupan yang lain ya. Misalkan kayak perempuan kan perlu ini itu, kita bilang nih sama dia, gue perlu ini nih, dia mau nemenin, dia mau beliin gitu. Tapi ya sebenarnya tuh nggak ada hubungannya gitu. Kita tuh tidak punya hubungan yang spesial gitu loh. Dia tidak mau, atau si cowok itu tidak mau membawa si perempuan itu ke jenjang yang lebih serius. Itu juga kalian harus pertanyakan juga. Terus kayak dia tidak datang di hari-hari spesial lo. Misalkan lo lulus sekolah nih, lulus kuliah, dia harusnya datang doang gitu, dia nggak datang. Terus gini, intinya dalam berkomunikasi, ketika kita jadi friends with benefit itu kayak pas kita ada perlunya doang, ngerti gak sih? Yang tadinya kita temenan, terus kita berkomunikasi terus-terusan, tiba-tiba tuh kita berkomunikasi saat kita ada perlunya aja. Wow. Harusnya sebagai perempuan juga yang di luar sana yang masih terjebak dengan friends with benefit, ayo mulai sekarang kita pelajari lagi apa sih friends with benefit itu, kelebihannya apa sih, kekurangannya apa sih. Tapi menurut gue sih manfaatnya juga nggak banyak. Terus nggak banyak juga sih kelebihannya, manfaat atau kelebihannya itu nggak banyak, tapi banyak kekurangan dan banyak ruginya bagi si perempuan gitu. Kita nggak dibawa ke jenjang yang lebih serius, ya kan? Lebih baik kita pacaran dengan orang yang brengsek gitu, tapi dia punya masa depan untuk kita, dia punya pembahasan masa depan dengan kita, daripada laki-laki yang ngajakin kita friends with benefitan aja, dia tidak punya masa depan untuk kita, dia tidak mau merancang masa depan bersama kita gitu. Tapi memang serunya kalau sama orang-orang yang menjalin hubungan friends with benefit ya, hubungan dengan keuntungan itu, yang pertama biasanya nggak baperan, nggak bucinan, terus lebih santai orangnya. Biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh yang orang-orang easy going gitu,
karena dia merasa selalu santai hidupnya, ya gitu jadinya agak-agak menyepelekan perempuan. Tapi buat teman-teman di luar sana yang masih friends with benefit tahun 2020 ini, kalian harus langsung pastikan ke si cowok itu atau si ceweknya mau seperti apa gitu, karena kan biasanya perempuan tuh jauh lebih banyak menggunakan feel ya daripada laki-laki. Tapi gue masih banyak sih pembelajaran di luar sana, kayak banyak ruginya juga sih di perempuan menurut gue nggak munafik ya, gue juga pernah friends with benefit, terus gue juga orang yang santai, gue nggak mau diatur-atur. Ya kalau misalkan memang masih nggak mau diatur-atur, silahkan kalian bisa friends with benefit, kalian seakan punya pacar tapi kalian tidak pernah membahas tentang masa depan gitu aja. Terus untuk poin yang terakhir adalah ketika kita menjalin sebuah hubungan dengan teman tapi kita tidak punya status yang pasti gitu ya, kalian terjebak dengan friends with benefit itu, jangan salah loh guys, ada plusnya juga. Banyak orang, 45% survei yang gue lihat dari teman-teman gue, orang yang menjalani friends with benefit itu kebanyakan dia bisa sampai ke jenjang pernikahan. Jadi dari temenan, terus friends with benefit, terus putus, bukan putus ya, kayak lost contact, terus balik lagi friends with benefit lagi, dan akhirnya berdua-dua tuh ternyata punya feel yang sama. Jadi ya plusnya itu dari 45% itu orang-orang yang menjadi benar, menjadi serius, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang mau menata masa depan dengan si friends with benefit itu. Semoga teman-teman di luar sana yang masih friends with benefit, kalau misalkan memang tidak ada keuntungannya, tidak ada manfaatnya sama sekali, ayo rubah. Kita mendingan mulai on dengan status yang memang spesial. Kita jalin hubungan dengan orang yang sayang sama kita, orang yang memang mencintai kita gitu. Kalau misalkan di sana friends with benefit dan ternyata mulai tumbuh rasa-rasa jatuh cinta, feel, lanjutkan. Kali aja kalian bisa sampai menikah. Oke? Intinya satu tadi, lebih banyak ruginya kalau masih FWB-an sekarang. Mulailah kalian tanam buih-buih cinta untuk si pasangan, biar mereka juga merasakan hangatnya perasaan dan cinta kita. Nice. So guys, itu aja sih yang mau gue bahas hari ini. Gue gak mau bahas panjang lebar tentang friends with benefit part 2 ini. Kayaknya juga teman-teman di luar sana udah banyak lah belajar dari pengalaman-pengalaman yang pahit. Psych banget ya guys. Sorry juga buat orang yang memang pernah menaruh rasa di luar sana yang tidak terbalaskan, dan kalian nonton video gue ini kalian merasa aduh anjir kenapa gue gak dulu friends benefitan aja ya. Guys, kalian masih punya kesempatan untuk menjalin sebuah hubungan yang serius dengan perempuan yang kalian cintai atau laki-laki yang kalian cintai. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel gue, share ke teman-teman kalian, dan like. Kalian mau komen di bawah ini yang kalian ngerasain friends benefit, langsung aja komen. See you, sampai ketemu lagi, bye.